Kabar kurang menyenangkan datang dari London Utara. Kapten Arsenal, Martin Odegaard dipastikan harus menepi dalam waktu yang tidak singkat setelah mengalami cedera lutut dalam laga kemenangan 2-0 atas West Ham United pada awal Oktober lalu. Dalam pertandingan tersebut, gelandang asal Norwegia itu mengalami benturan keras dengan Summerfield. Meski sempat mencoba melakukan pertandingan, Odegaard akhirnya harus ditarik keluar di babak pertama. Menariknya, ini menjadi kali ketiga secara beruntun sang kapten ditarik keluar saat jeda babak pertama di ajang Premier League, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Usai laga, hasil pemeriksaan medis yang dilaporkan oleh BBC Sport menunjukkan bahwa Odegaard mengalami cedera pada ligamen MCL-nya. Arsenal belum memberikan pernyataan resmi soal durasi pemulihan, namun kabar yang beredar menyebut ia akan absen hingga melewati jeda internasional pada November 2025. Artinya, Odegaard bakal melewatkan sedikitnya 9 laga penting, termasuk duel melawan Fulham 18 Oktober, pertandingan Liga Champions kontra Atletico Madrid dan Slavia Prague, hingga laga penting kontra Sunderland. Tak hanya Arsenal, timnas Norwegia juga terkena dampaknya. Mereka harus kehilangan sang kapten untuk laga 2 krusial. Kualifikasi Piala Dunia 2026 melewati Estonia dan Italia. Meski demikian, Norwegia hanya butuh 1 poin dari 2 laga tersebut untuk mengamankan tiket ke putaran final. Jika proses pemulihan berjalan lancar, Odegaard diharapkan bisa kembali berumput pada laga panas North London Derby kontra Tottenham Hotspur pada 23 November, serta laga akbar melawan Bayern Munich di Liga Champions 3 hari setelahnya. Absennya Odegaard tentu jadi kehilangan besar bagi Arsenal. Sosoknya adalah otak serangan tim, pemain yang kerap menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan dengan visi dan kreativitas yang luar biasa. Namun, Mikel Arteta harus segera mencari solusi dan beberapa nama mulai mencuat ke permukaan. Mikel Merino sempat dicoba di posisi Odegaard saat sang kapten sebelumnya menepi karena cedera bahu. Namun, performanya belum cukup memuaskan, terutama dalam hal menciptakan peluang. Kini, 2 nama baru muncul sebagai kandidat kuat pengganti Odegaard. Yang pertama adalah Eze. Pemain asal Inggris itu tampil menjanjikan saat diturunkan lebih ke tengah dalam laga kontra Newcastle United. Gaya mainnya yang dinamis dan kemampuan menggiring bola bisa menjadi opsi menarik bagi Arteta. Nama kedua adalah Ethan Nwaneri. Wonderkid Arsenal ini mulai mencuri perhatian setelah tampil impresif bersama timnas Inggris U21, termasuk menyumbang 2 assist dalam 1 pertandingan. Penampilannya yang dewasa di usia muda membuat Arteta dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk memberinya lebih banyak menit bermain di tim utama. Dengan jadwal padat di depan mata dan absennya sang kapten, Arteta harus berpikir cepat, entah mempercayakan pengalaman Eze atau berjudi dengan talenta muda Nwaneri. Yang jelas, peran Odegaard di lini tengah akan sangat dirindukan. Namun, seperti biasa, dalam setiap krisis selalu ada peluang. Kini saatnya bagi para pemain Arsenal lainnya untuk unjuk gigi dan membuktikan bahwa mereka bisa menjaga performa tim meski tanpa sang jenderal lapangan. Di balik upaya menambal absennya Odegaard, Arsenal ternyata juga memperkuat lini tengah dengan wajah baru yang penuh pengalaman. Arsenal melakukan pergerakan cerdas di bursa transfer musim panas lalu dengan mendatangkan Christian Norgard dari Brentford. Gelandang asal Denmark itu digait dengan mahar sekitar 15 juta pound sterling dan langsung dikontrak selama 2 tahun, plus opsi perpanjangan 1 musim. Meski belum banyak mendapat menit bermain, Norgard datang dengan pengalaman dan ketenangan yang bisa jadi aset penting untuk The Gunners musim ini. Di awal musim, Norgard baru 2 kali tampil bersama Arsenal. 1 sebagai starter saat melawan Port Vale di ajang Carabao Cup dan 1 lagi sebagai pemain pengganti di laga kontra Athletic Bilbao, di mana ia hanya bermain selama 1 menit di masa injury time. Minimnya menit bermain tak membuat Norgard frustasi. Justru ia sudah mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Dalam wawancara bersama media asal Denmark, Norgard mengungkapkan bahwa Arsenal akan menjadi klub terakhirnya di luar negeri. Ia menjelaskan bahwa keinginannya setelah kontrak bersama Arsenal berakhir adalah kembali ke tanah kelahiran dan memperkuat klub masa kecilnya, Brøndby. Dia bahkan menyebut bahwa tidak pernah membayangkan bermain untuk klub Denmark lain selain Brøndby. Pemain berusia 31 tahun itu juga mengatakan siap bertahan lebih lama di Emirates jika kondisinya membaik dan ia merasa cocok dengan situasi di London Utara. Namun, jika sebaliknya, ia sudah siap pulang ke Denmark setelah masa baktinya selama 2 tahun selesai. Dukungan pun datang dari sosok yang mengenalnya sejak lama, Thomas Frank. Pelatih Tottenham Hotspur itu pernah melatih Norgard sejak sang pemain berusia 15 tahun.
Ia menyebut sangat senang melihat Norgard mendapatkan kesempatan besar di usia 31 dan yakin sang gelandang masih bisa memberi banyak hal sebelum menutup karirnya. Kini, Norgard tengah bersiap menjalani babak baru bersama Arsenal. Meski mungkin bukan pilihan utama di lini tengah, pengalamannya bisa menjadi pembeda di saat-saat penting. Dan ketika waktunya tiba, ia sudah tahu kemana langkahnya akan berlabuh, kembali ke Brownlee, klub yang selama ini menjadi rumah dan bagian tak terpisahkan dari perjalanannya sebagai pesepak bola. Di tengah pergantian pemain dan strategi baru, dukungan dari legenda pun mulai mengalir. Sebuah sinyal bahwa Arsenal memang sedang berada di jalur yang tepat. Legenda Arsenal, Patrick Vieira, memberikan pandangannya soal peluang mantan klubnya di musim 2025-2026. Menurut Patrick, Arsenal kini berada di posisi yang sangat ideal untuk kembali bersaing memperebutkan gelar Premier League. Ia menilai langkah-langkah yang diambil Mikel Arteta di bursa transfer musim panas lalu sebagai bukti keseriusan klub untuk tampil sebagai penantang utama. Hingga pekan ke-7, performa The Gunners terbilang solid. Mereka mengemas 5 kemenangan, 1 hasil imbang saat berhadapan dengan Manchester City, serta 1 kekalahan dari Liverpool. Hasil tersebut cukup untuk membawa Arsenal ke puncak klasemen sementara dan memunculkan kembali harapan besar yang sempat meredup di musim sebelumnya. Vieira menilai bahwa strategi transfer Arsenal musim panas ini sudah sangat tepat. Ia menyebut bahwa keputusan Arteta mendatangkan sejumlah pemain kunci merupakan sinyal kuat bahwa klub punya ambisi besar untuk menantang dominasi tim-tim papan atas. Vieira juga menyoroti bagaimana skuad Arsenal kini terlihat lebih seimbang di setiap lini, sebuah kemajuan yang menurutnya sangat penting untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Dalam pandangan mantan kapten Arsenal tersebut, permainan Arsenal musim ini terlihat lebih dewasa. Kombinasi antara pemain muda yang energik dengan sosok-sosok berpengalaman di ruang ganti membuat tim semakin matang dalam menghadapi tekanan. Rekrutan anyar pun disebut Vieira telah membawa dampak signifikan, khususnya dalam hal kedalaman skuad, hal yang kerap menjadi masalah Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Meski performa awal cukup menjanjikan, Vieira menegaskan bahwa tantangan terbesar Arsenal bukan di awal musim, melainkan menjaga stabilitas hingga pekan-pekan terakhir. Ia menyampaikan bahwa kompetisi Premier League sangat ketat, dan tim yang ingin menjadi juara harus mampu menjaga fokus dan terus meraih hasil positif dari laga ke laga. Vieira juga mengingatkan bahwa pengalaman 2 musim lalu saat Arsenal bersaing ketat dengan Manchester City sebelum akhirnya terpeleset di fase akhir harus dijadikan pelajaran berharga. Ia percaya jika Arsenal mampu mempertahankan ritme dan belajar dari kesalahan masa lalu, maka musim ini bisa menjadi saat yang tepat bagi mereka untuk kembali mengangkat trofi Liga yang terakhir kali diraih pada 2004 silam.